Oke Kak, sedikit diceritakan agenda hari ini di pemakaman ini ada. Hari ini di mana hari anak saya lahir. Ini ulang tahun Zevi. Sekarang dia sedang berulang tahun di surga. Memang umurnya udah selesai di dunia ini, cuman ya hari ini nih hari yang sangat berarti untuk saya karena 7 tahun yang lalu malaikat kecil hadir di dunia melalui rahim saya, dan puji Tuhan saya diizinkan untuk merawat dia selama 6,5 tahun. Lalu Tuhan panggil dia lagi. Kamu kayak nanti kayak ninja. Ya Tuhan baik, Tuhan adil, dan saya harap segala sesuatunya nanti akan terungkap. Apapun yang terjadi kepada Zefania sampai hari ini saya belum tahu jelas. Cuman ya ini kita keluarga kumpul, kita doa, kita puji-pujian nanti di rumah, tetap merayakan di mana bukan cuma ulang tahun, tapi di mana hari Zefania datang ke hidup kita semua. Kak, sedikit ke belakang. Ketika almarhum masih hidup, di ulang tahunnya itu apa sih yang suka diminta almarhum ketika masih hidup? Dia tuh anaknya tidak suka minta aneh-aneh, nggak pernah minta kado gitu. Aku minta kado ini nggak pernah. Tapi dia selalu tertarik dengan cake-nya maunya apa gitu. Dia kemarin Little Mermaid, mau Cookie Monster gitu. Terus ya semaunya dia aja, cake ulang tahunnya apa. Terus biasa dirayain di sekolah. Karena dari kecil dia kan preschool, ada temen-temennya, udah itu terus kita rayain lagi keluarga, ulang tahun 1, 2, 3, 4, 5, itu semua kita selalu rayakan. Dan kenangan yang terindah seperti apa sih Kak, yang masih nempel banget di kakek? Setiap momen sama dia itu selalu istimewa. Setiap mau tidur, bangun tidur, sama-sama, itu semua momen istimewa, dan itu adalah luxury untuk saya sebagai seorang ibu. Semua momen sama dia indah. Momen kelahirannya itu aduh luar biasa. Sampai hari ini apa sih yang, apakah kondisi Kak Karen sendiri sudah seperti apa sih, mengingat almarhum juga ada sempat beberapa bulan ya pergi? Masih coba untuk menerima karena memang masih susah juga. Saya masih banyak menangis juga. Saya juga harus akhirnya saya harus mendapatkan pertolongan dari dokter psikiater untuk saya sekedar bisa tidur, bisa menjalani hari-hari saya dengan normal. Sebetulnya ya masih larut dalam kesedihan sebetulnya, cuma dibantu dengan profesional seperti psikiater, psikolog gitu, untuk saya bisa steady lah gitu, bisa. Dan kondisi Kak Karen sendiri memang sampai hari ini memang masih tetap butuh bantuan dokter ya? Masih. Baru kemarin ke dokter lagi, setiap sebulan sekali check up. Kita lihat supaya bisa pelan-pelan lepas dari obat dan bisa benar-benar loose gitu. Segala sesuatunya nggak gampang. Siapa sih orang tua yang rela gitu untuk menguburkan anaknya? Kak, terkait permasalahan yang ada kaitannya dengan hukum, tanggapan Kak Karen sendiri gimana? Kenapa Polres Jakarta Selatan sendiri sudah melakukan pemanggilan terhadap 2 orang, dan kemarin juga ada artis M sebagai pemilik apartemen? Pertama, saya percaya hanya kepada Tuhan saya. Kalau Tuhan saya adalah Tuhan yang baik, adil, dan sangat mengasihi kami semua. Proses hukum biarlah berjalan. Proses hukum akan berjalan dengan campur tangan Tuhan di dalamnya. Saya harap segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Mungkin polisi masih butuh waktu untuk mengungkap segalanya. Ya saya di sini hanya sebagai seorang ibu yang menunggu keadilan untuk anak saya. Artinya kakak udah benar-benar pasrah melimpahkan semuanya ini ke pihak polisian? Enggak pasrah juga, saya selalu kontrol juga ke sana. Istilahnya bukan kontrol gimana ya, tapi berhubungan dengan Pak Kanitnya, dengan para penyidik gitu ya, sampai mana ini kasus gitu. Dan akhirnya
sampai hari ini yang kakak informasinya seperti apa yang sudah diterima kak? Sedang setelah ada 2 saksi lagi dari keluarganya, kalau tidak salah saya mendapatkan ini mendapatkan informasi setelah itu pemanggilan saksi-saksi ahli. Itu sih saksi-saksi ahli, kemudian bisa digelar perkara kalau tidak salah ya, itu ya saya jadi itu yang dikatakan Pak Kanit, gelar perkara lalu bisa jadi penaikan status, saya harap.